Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati qutbi wal wadi samadani syarif wal qadir al jilani wa ila hadrati Imam Nawawi al Bantani wa ila hadrati Haji Ahmad Bashir wa ila hadrati Syekh Sulaiman al-Jashari wa ila hadrati Syabawudin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita membahas tentang fadilatul iman atau hal-hal yang berkaitan keutamaan iman. Jadi kita ulas sedikit bahwa kata Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Jadi dasar dari iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Jadi dasar dari iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Walakin lahu haddun au ta'rifun bidzikri au faridun furu'il iman. Dengan kemudian iman itu memiliki batasan dari cabang-cabangnya iman. Dengan kemudian menyebutkan furu'il iman, menyebutkan batasan-batasannya. Fa inna naqashafa fi haddihi. Maka kemudian wa asluhu, dan asalnya, jadi asalnya iman itu dengan menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Kalimatnya adalah iqam, bukan fi'lu. Artinya kemudian mendirikan sholat dengan sempurna. Mendirikan sholat dengan sempurna itu sesuai dengan syarat dan rukun sholat itu sempurna. Kalau hanya melakukan sholat kemudian itu bisa tidak sempurna, karena melakukan saja fi'lu itu kita tidak menyertai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Tapi kalau iqam atau mendirikan itu kita itu sudah sempurna mulai dengan syarat sholat, yaitu harus suci, berwudu dan lain-lain. Dan rukun-rukun sholat itu wa dan memberikan zakat, wa shaumu ramadan, dan wa shaumu ramadan, wa hajjul berangkat haji, wa ghuslul janazah mandi besar. Wa man zada bi haddihi zadata hasanatuhu wa man naqasa fihi. Dan maka siapa yang bertambah dalam batasan iman, maka bertambahlah kebaikannya, dan orang yang dikatakan berkurangnya iman adalah yang berkurang batasan. Artinya ketika kita ziyadatul iman itu
melakukan amalan-amalan atau amalan-amalan fardu dan sunnah, sehingga itu bisa menambahkan ziyadah. Dan ketika kita melakukan maksiat, maka kemudian iman itu akan berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani wa nisfun fil sabri wa nisfun fil syukri. Iman itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama fisyukri, menyadari hal-hal yang kemudian yang berkaitan dengan larangan-larangan agama. Jadi kita itu menyadari atau aktivitas melakukan sabar karena ada larangan-larangan. Jadi misal kemudian dilarang untuk ini, dilarang dari dalam agama ada larangan-larangan yang kemudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensabari itu, kemudian itu bagian dari iman. Jadi dilarang untuk kemudian bermaksiat ini, dan kita itu sabar untuk kemudian tidak melakukannya. Ya, itu bagian pertama dari wa nisfu fi syukri, dan bagian yang kedua adalah syukur. Mensyukuri atas nikmat dan hal-hal yang melakukan amal ketaatan. Ketika kita melakukan amalan ketaatan, itu harus kita syukuri. Yang kemudian diharapkan itu disabari, yang kemudian diperintahkan itu harus disyukuri. Nah, itu iman. Wa qala al-imanu wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul faqila yaftiku mu'min. Iman itu kendali dari membunuh. La yaftiku mu'minun. Seorang yang beriman itu tidak boleh membunuh. La fakku itu aktivitas membunuh yang dimaksud di sini, yang kemudian dijelaskan oleh Muawiyah. Maksud yang dilarang membunuh itu pembunuhan yang sifatnya fatku. Fatku itu aktivitas membunuh yang kemudian menikam dari belakang. Jadi yang dibunuh itu belum siap. Jadi artinya kalau orang Jawa itu ngelimpe, delik-delik, menang dari belakang, tahu-tahu ting bunuh. Itu orang iman. Orang yang beriman tidak boleh melakukan hal itu. Dan orang yang beriman tidak akan terjadi hal yang semacam itu. Orang yang beriman. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-iman wa haffahu wa madahu bis-samahati wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dammahu bil bukhli wal jabal. Allah menciptakan iman dan menghiasinya serta menyanjungnya dengan murah hati dan rasa malu. Wamadam bisa mahati berkhayal. Dan Allah menciptakan kekufuran dengan kemudian bilbakhli, dengan ciri-ciri orang yang kufur itu adalah bakhl dan wal jafal atau bakhil, kikir dan durhaka atau memiliki keras hati. Tapi orang yang kemudian iman itu memiliki sifat yang lemah lembut, murah hati dan atau murah hati, lemah lembut, murah hati, dan memiliki rasa malu. Ya, orang yang beriman itu pasti memiliki rasa malu dan memiliki hati yang lembut. Tapi orang yang kufur, yaitu cirinya adalah bakhil, atau ya kikir dan keras hati, angel kandhanane atau
wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar. Amara Allah Ta'ala bi an yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, ketika seseorang ahli surga masuk kemudian ke dalam surga, wa ahli nari dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Amarallah Ta'ala, Allah memerintahkan bi anna yakhruja, kepada malaikat, minan nari, untuk kemudian mengeluarkan orang yang memiliki rasa iman. Bi anna yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Jadi Allah akan memerintahkan malaikat untuk kemudian mengambil orang yang berada di neraka itu tadi, yang di dalam hatinya masih ada sedikit iman. Di sini mithqala dzarratin itu ada yang memaknai selembut debu. Jadi meskipun hatinya ada iman setipis debu, atau ada yang memaknai juga sekecil semut, semut yang merah-merah kecil itu. Jadi meskipun artinya adalah di dalam hatinya masih ada sedikit iman, Allah itu akan menyelamatkan orang itu dari api neraka untuk diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu, di dalam keutamaannya wudu. Setelah kita kemudian memiliki rasa keimanan, maka kemudian untuk ziyadatul iman, menambah keimanan seseorang itu melaksanakan hal-hal yang sifatnya fardu, dan kemudian sunnah-sunnah, atau mengamalkan amalia-amalia yang sifatnya fardu dan sunnah. Dan kurangnya iman itu adalah ketika kita banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk kemudian kita masuk kemudian dalam nambahnya nikmatnya iman, maka kemudian kita harus memperbanyak amalia-amalia yang kemudian sederhana tapi kemudian banyak makna, seperti yang di bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-6 tentang fadilahnya wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-sholati wa ahsana al-wudu'a thumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawmi waladatuhu. Man tawadda'a, siapa yang kemudian berwudu, lis-sholati, untuk sholat, wa ahsana al-wudu'a, maka menyempurnakan wudunya, fa ahsana al-wudu'a, menyempurnakan wudunya, fa ahsana al-wudu'a, maka seseorang itu menyempurnakan wudunya. Artinya sempurna itu adalah memenuhi syarat rukun-rukun wudu. Nah, ini dia harus tahu. Ini saya tanya, ini ada di syaratnya wudu apa atau rukunnya wudu? Ayo. Yang pertama niat, terus yang kedua wudu. Dari pertama niat, terus kedua basuh muka, ketiga tangan, terus keempat bagian mengusap bagian kepala, ya, terus yang kelima apa? Yang kelima kaki, yang keenam tertib. Itu rukunnya. Nah, adapun nanti ada sunah-sunahnya, seperti kemudian berkumur, ya kan? Terus hidung, terus membasuh telinga. Nah, itu sempurna. Artinya sempurna di sini fa ahsanal wudu'a. Jadi
tawaddu'a li sholati wa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu untuk sholat wa ahsanal wudu'a, maka menyempurnakan wudunya dengan kemudian melakukan mulai dari memenuhi syarat rukun-rukun wudu, terus kemudian bersama sunnah-sunnahnya mulai dari berkumur, hidung, kemudian dan sampai kuping dan lain-lain, dan adab-adabnya setiap umrah 3 kali, ada banyak sunnah-sunnah atau adab-adab orang berwudu. Tsumma qoma ila sholati, kemudian mendirikan sholat. Tsumma qoma sholati, kemudian berdiri mengerjakan sholat. Kemudian tsumma qoma, kemudian berdiri ila sholati, mengerjakan sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka keluarlah kesalahannya kayaumi waladatu ummuhu, seperti pada hari dilahirkannya oleh ibunya. Jadi orang yang kemudian berwudu lalu menyempurnakan wudunya dan kemudian langsung mengerjakan sholat, maka semua kesalahan-kesalahan manusia itu tadi yang melakukan aktivitas itu kesalahannya akan keluar dan ia akan seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya lahir kembali adalah dia seperti orang yang fitri. Jadi kan pada dasarnya manusia lahir itu kan dalam keadaan fitrah dalam Al-Quran. Nah, orang yang kemudian melakukan aktivitas wudu dan kemudian langsung mengerjakan sholat, nah maka kemudian kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya itu, dosa-dosa kecilnya itu akan keluar dan dia akan kembali seperti orang yang baru lahir. Artinya adalah lahir dalam keadaan fitrah dan suci. Nah, luar biasa begitu aktivitas wudu ini, yang mungkin kita sepele tapi ini luar biasa fadilahnya. Dan ada lagi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati wa shalla wa kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Man tawaddu'a, siapa berwudu lis-sholati wa shalla, untuk sholat lalu sholat. Jadi orang yang berwudu untuk sholat dan kemudian langsung sholat, wa kafarallahu dzunubahu, Allah akan menutup atau menghapus dosa-dosanya, ma bainahu wa baina sholati, dosa di antara wudu dan sholat, wal ukhra allati taliha, dan di akhir sholat dan sholat sunnah yang setelahnya, atau sholat yang sesudah sholat yang dilakukan. Jadi orang yang berwudu itu kemudian Allah akan melebur dosanya, dosa-dosa kecil yang telah dilakukan, di antara wudu. Misalnya ketika kita wudu berjalan mau sholat itu, biarlah kita melakukan dosa kecil, entah apa, kemudian dosa kecil kan banyak, kita tidak sengaja kemudian atau kemudian secara sengaja kita melakukan dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aktivitas berwudu itu tadi. Jadi niat wudu untuk sholat itu tadi, kita akan terlebur dosa-dosa itu. Wa qala man nama ala wudu'i fa'adrakahu, wa man nama ala wudu'in fa'adrakahu al-mautu fi tilkal lailati wa huwa indallahi syahidun. Mana siapa yang tidur ala wudu'i, dalam keadaan berwudu, fa'adrakahu mauta, maka mau menjumpainya fi tilkal lailati, pada malam itu, bahwa indallahi, maka orang yang sedang maka kemudian dia akan mati dalam keadaan syahid di sisi Allah. Nah, jadi ada
ada kesunahan bahwa ketika kita mau tidur itu harus dalam keadaan suci atau berwudu. Karena apabila orang yang kemudian mau tidur itu dalam keadaan suci, itu ketika kemudian kita diambil nyawanya, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Di orang-orang syahid, orang-orang yang kemudian di jalur khusus ketika kita diambil nyawanya. Maka kemudian ada perintah sebelum tidur kita berwudu dulu atau bersuci. Nah, ada referensi lain dari Imam Ghazali dari Al-Hikmah yang disebutkan, apabila seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka naiknya roh ke arsy dan mimpinya adalah benar. Akan tetapi jika dia tidur tidak dalam keadaan suci, maka rohnya keluar itu pendek dan tidurnya adalah hanya mimpi-mimpi kosong. Nah, artinya kemudian ketika seseorang itu dalam keadaan suci, ketika dia mendapatkan mimpi, nah mimpi-mimpi itu bisa menjadi petunjuk yang benar. Karena kata Imam Ghazali ini, ketika kita tidur dalam keadaan berwudu ini tadi, roh kita itu seperti memang lepas dan sampai ke arsy. Akan tetapi ketika kita tidur dalam keadaan tidak suci, nah mimpi-mimpi ini bisa menjadi mimpi kosong. Nah ini menurut Imam Ghazali. Nah biasanya istikharah, ketika kita istikharah itu kan sholat istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kan tidur. Nah, keadaan sebelum tidur ini pastikan bahwa tidur kita itu dalam keadaan bersuci, agar mimpi yang akan kita dapatkan atau petunjuknya nanti adalah petunjuk yang benar. Karena ruhnya itu satu kita ketika kita tidur itu tembus kepada sampai arsy. Wa sallallahu alaihi wasallam an-naimu dhahiru kasya'imil qaim. An-naimu orang yang lagi dalam keadaan, an-naimu dhahiru orang yang lagi dalam keadaan suci. Kasya'imil qaim seperti orang yang berpuasa yang bangun beribadah malam. Jadi ketika kita menjaga diri, menjaga wudhu agar kita tetap suci terus, itu seperti manusia, seperti orang yang puasa lalu kemudian bangun di tengah malam lalu beribadah. Di keutamaannya bahwa kemudian kita itu menjaga suci itu penting. Yang kemudian ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya memiliki pernah bertirakat atau melaksanakan aktivitas untuk menjaga wudhu dari habis isya sampai selama 24 jam kira-kira. Karena itu luar biasa, setan itu tidak bisa mengganggu. Karena ternyata di sini kata Nabi, anak mutahhir, orang yang lagi menjaga atau keadaan suci seperti orang yang berpuasa dan malamnya beribadah. Luar biasa. Wa man tawaddu'a wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Siapa yang berwudu, man tawaddu'a, siapa yang berwudu ala tuhrin, meskipun dia kemudian
kemudian dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka ditetapkan 10 kebaikan baginya. Jadi misalnya kita masih punya wudu nih, jadi kita masih suci, dan kita memperbarui lagi wudu kita, itu 10 kebaikan bagi orang yang melaksanakan itu. Jadi kita masih punya wudu, sudah kita gunakan untuk sholat, untuk aktivitas, kemudian kita berwudu lagi, itu juga akan menambah kebaikan. Jadi orang yang berwudu di awal mendapatkan kebaikan, kemudian ditambah lagi akan mendapatkan kebaikan, 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholat bagi seorang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah pada wudu. Tidak sempurna itu bukan tidak sah, tapi kemudian kurang afdal. Maka di Fathul Qorib, di kitab Fathul Qorib dikatakan bahwa disunahkan seseorang kemudian dalam berwudu itu membaca minimal sedikit-sedikitnya adalah Bismillah. Paling banyak ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan menurut di kitab Fathul Qorib. Di salah masuk dalam kategori salah satu yang disusahkan. Jadi kita mendapatkan kesusahan. Nah, dalilnya ini tidak sempurna. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak menyebut asma Allah pada wudu. Nah, mulai besok ketika kita mau berwudu, setelah niat kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masuk dalam kita melakukan sunnah dan kemudian menyempurnakan wudu kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Dan orang yang kemudian sholat tapi tidak berwudu ya juga tidak sah sholatnya, secara otomatis gugur. Sholat itu tidak berfungsi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a syatrul iman. Ada hadis lagi, al-wudu'a syatrul iman. Wudu itu separuh dari iman. Karena kita menjaga iman itu kan berada di hati. Akan tetapi yang kemudian kita menjaga diri dari najis itu juga bagian, kita tetap menjaga kesucian di dalam diri kita, itu juga bagian dari mensucikan lahir dan batiniah kita. Maka kemudian iman itu separuhnya itu wudu. Jadi wudu itu syatrul iman, separuh dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibutul wudu'i marratun. Pembakuan wudu itu 1 kali. Marratain. Sibutul wudu'i marratun. Faman tawaddo'a marrataini, maka siapa yang berwudu 2 kali lipat pahalanya, karena lahu kiflaini minal ajri, dan waman tawaddo'a talatan fahuwa wudu'al anbiya'i min qabli. Dan siapa yang berwudu 3 kali itu adalah wudu para nabi sebelumnya. Kata Nabi, jadi baku atau
pakemnya berwudu itu cuma satu kali cukup sah, itu sudah menjadi syariatnya, ya menjadi sahnya. Jadi tidak batal, artinya kemudian bakunya itu cuma satu kali. Akan tetapi keutamaan yang lain yaitu ketika siapa yang berwudu 2 kali meskipun sudah satu kali terus berwudu lagi kan, berwudu 2 kali maka pahalanya juga berlipat 2 kali. Jadi wudu yang pertama itu mendapatkan pahala, wudu yang kedua juga mendapatkan pahala. Dan siapa yang kemudian berwudu 3 kali itu adalah derajatnya wudunya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu luar biasa. Kita sama-sama ketika melakukan wudu itu seperti derajatnya para nabi sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Ihya juga, berwudu 1 kali seraya sabda, inilah wudu di mana Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengannya. Nah, kalau 1 kali berarti kan memang ketika tidak melakukan itu Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak berwudu itu. Nah, kemudian ketika beliau berwudu 2 kali, seraya saja siapa yang berwudu 2 kali, maka Allah memberikan pahala kepadanya lipat 2 kali lipat. Nabi berwudu 3 kali seraya bersabda, inilah adalah wuduku dan wudu para nabi sebelumku serta wudu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, seperti Nabi Ibrahim itu juga wudunya 3 kali. Artinya kemudian yang pertama masih suci, belum batal, terus ditambah lagi dengan wudu, terus kemudian wudu yang kedua ini juga tidak batal, tapi masih wudu lagi sampai 3 kali. Nabi Muhammad melaksanakan itu, dan Nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan itu, seperti Nabi Ibrahim juga melaksanakan itu. Itu di dalam keterangannya di kitab Ihya menurut Imam Ghazali. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima sholat seseorang. La yaqbalullahu sholata, Allah tidak akan mengabulkan atau tidak menerima apa sholatnya seseorang, sholat ahadikum, sholatnya seseorang, idza ahdasa, ketika dalam keadaan berhadas, hatta yatawadda, sehingga ia berwudu. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang dari kamu semua apabila telah berhadas sehingga ia berwudu baru diterima. Artinya kemudian ini adalah sebuah perintah atau fikih atau syariatnya. Jadi tidak hanya kemudian aktivitas yang sifatnya sunnah, tapi ini salah satu kewajiban untuk kemudian atau keharusan untuk menyempurnakan sebuah sholat itu ya harus dengan berwudu. Nah, ini kemudian syariatnya harus kita lakukan, karena Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang dari kamu apabila masih hadas. Kita masih berhadas, artinya hadas itu masih najis, tidak suci. Jadi kan untuk mensucikan diri kita dari hadas itu ya perlu hadas kecil. Kalau hadas besar ya kemudian dengan mandi junub. Nah, ini penting kemudian untuk kita ketahui bahwa segala amal ibadah yang kaitannya untuk kemudian sholat utama itu harus kemudian kita terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Maka wudu adalah salah satu metode untuk kemudian
kita itu menyempurnakan sholat kita atau membersihkan diri kita dari hadas dan diterima sholat kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu di atas wudu itu adalah cahaya atas cahaya. Nah, ini maksudnya adalah memperbarui bagi orang yang punya wudu sebelum hadas itu adalah merupakan kebaikan dan menambah kebaikan. Al-wudu al-wudu'i nurun 'ala nurin. Di wudu atas wudu adalah cahaya atas cahaya. Artinya seseorang yang kemudian masih mempunyai wudu dan belum terkena hadas, artinya belum buang hadas, ya, belum ke kamar mandi, najis dan lain-lain, itu kemudian wudu lagi, maka itu seperti cahaya di atas cahaya, artinya yang kebaikan terus ditambah kebaikan. Dalam kitab Ihya juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu ia membaguskan atau menyempurnakan wudunya dan melakukan sholat 2 rakaat di mana tidak bergerak jiwanya pada keduanya dari sesuatu dari dunia, maka keluarlah dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi ia akan menjadi manusia yang fitrah atau yang suci. Nah, begitulah keutamaan berwudu yang luar biasa dan bagian dari ketetapan syariat-syariat Islam yang harus kita lakukan. Kita agar saya pernah kemudian diberitahu atau kemudian pejangan dari kiai saya bahwa agar kita itu terselamatkan dari hal-hal yang kemudian di luar atau hal-hal yang sifatnya dari godaan syaitan, itu harus kita senantiasa menjaga wudu. Ya, kemudian saya berpikir secara logisnya atau secara logikanya bahwa ketika kita dalam keadaan suci, kita itu minimal terhindar dari hal-hal yang sifatnya adalah misalnya kemudian terhindar dari sesuatu yang bisa kemudian membuat kita itu jatuh, seperti kemudian dari hal-hal zina dan lain-lain. Nah, kita minimal kan ketika kita punya wudu, kita menjaga juga dari apa namanya sentuhan kulit dengan laki-laki atau perempuan gitu kan. Itu bagian dari cara kita menjaga diri. Ternyata wudu itu luar biasa bagi saya, yang kemudian ketika seseorang itu menjaga wudunya berarti dia menjaga kesucian dirinya. Dia ada makna yang kemudian saya tangkap bahwa ketika seseorang menjaga wudunya berarti dia itu menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya najis atau yang lain, atau berarti dia itu punya iktikad atau tekad untuk kemudian menjaga dirinya dari atau menjaga kesucian diri. Jadi tetap dalam keadaan suci atau terjaga. Nah, kita belajar untuk kemudian menjaga diri. Lawang kita menjaga dari hal-hal yang najis yang itu tidak masalah pun bisa kita bersihkan. Apalagi kemudian kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, dengan cara menjaga kita wudu itu adalah metode belajar kita atau ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, itu pelajaran yang saya ambil dari wudu itu adalah minimal mungkin kita selain adalah ini perintah untuk menjadikan kita salah satu syarat sahnya beribadah, salah satunya adalah sholat, itu adalah menggunakan wudu atau berwudu.
intinya berwudu adalah menjaga hadat kesucian. Itu fadilah dari fadilah wudu. So kita lanjutkan bab yang ke-7 ini, bab yang ke-6. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nangkep Bu. Gini, jadi kalau saya pahami bahwa yang dimaksud dengan berwudu ini 3 kali tadi seperti keutamaannya Nabi, ya kan? Jadi yang dimaksud adalah intinya ketika kita belum batal, kemudian kita wudu lagi, dan belum batal kita wudu lagi. Artinya 3 kali wudu ini dalam keadaan tidak batal. Mau kemudian mau dilaksanakan langsung, mau nanti, yang intinya adalah tidak batal, belum batal, dalam keadaan belum batal. Nah, kalau dalam keadaan belum batal, entah itu dengan aktivitasnya setelah wudu pertama mau melaksanakan aktivitas dulu, tapi kan daripada kita nanti kena hadas, ya kan, kena najis atau kena apa, kan akhirnya kan wudu lagi kan kita, atau kemudian untung atau kita kena kulit antara anak mahram ya, atau orang yang diharamkan itu kan batal juga. Nah, daripada menjaga itu, mungkin kemudian aktivitas sebentar yang kemudian itu aman ya, wudu lagi. Kemudian aktivitas bentar atau langsung juga. Intinya pada koridor batasannya adalah sebelum batal wudu 3 kali boleh. Itu yang kemudian derajatnya itu seperti derajatnya Nabi. Artinya kan kemudian itu wudu yang dilakukan oleh Nabi. Ini sunnah dan keutamaannya seperti wudunya Nabi Ibrahim. Nah, artinya ini bukan perkara wajib, ini sunnah. Jadi bagian dari cara kita untuk menjaga itu. Yang pada ini
intinya berada di koridornya atau kemudian batasannya adalah sebelum kita batal gitu.